Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Paradoks sukses. Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Harapan dan doa saya semoga Anda selalu berbahagia bersama keluarga Anda, sehat walafiat selalu, dan pastinya makin bertambah rezeki Anda, makin bertambah kesuksesan Anda dari hari ke hari. Semakin Anda mendengarkan podcast kami, Anda makin bertambah rezekinya dan bertambah suksesnya. Para pendengar, paradoks sukses. Apa itu sih paradoks? Paradoks adalah pernyataan yang kontradiksi atau bertolak belakang atau berlawanan dengan kebiasaan umum atau pandangan umum. Nah, banyak macam paradoks sih sebetulnya. Cuma saat ini saya akan membahas tentang kesuksesan, maka saya katakan saya akan membahas tentang paradoks sukses. Ada beberapa paradoks sukses yang kalau kita dengarkan paradoksnya seakan bertolak belakang dengan pandangan orang-orang atau kebiasaan umumnya. Contohnya, jika ingin menjadi besar, menjadi terkemuka, kita perlu menjadi pelayan. Jika mau jadi terkemuka, harus jadi hamba. Nah, itu contoh paradoks sukses yang dimana kadang orang tidak mengerti. Kok mau jadi besar harus jadi pelayan, mau jadi terkemuka harus jadi hamba, menjadi budak. Ya, kemudian ada paradoks sukses yang lain. Jalan menuju ke atas adalah turun ke bawah. Padahal kalau kita naik ke atas ya naik, ya bukan malah turun gitu loh. Itu adalah paradoks. Kemudian ada lagi paradoks sukses yang lain. Menjadi besar dengan cara menjadi kecil. Jadi Anda mau menjadi besar harus dengan cara menjadi kecil. Ada lagi paradoks yang lain, menjadi terkenal dengan cara menjadi tidak berarti. Dan juga ada yang lain paradoksnya, buang hakmu, jangan tuntut hakmu, tapi lakukan kewajibannya. Nah, itu contoh-contoh paradoks sukses yang dimana kalau kita pikirkan itu agak berbeda dengan pandangan umum. Ternyata teman-teman, kalau kita mau sukses, kita harus melakukan paradoks sukses tersebut. Karena orang-orang sukses di dunia, orang-orang besar di dunia, mereka memiliki sikap mental melakukan yang namanya paradoks sukses yang saya tadi sudah sampaikan. Paradoks-paradoks tadi yang saya sampaikan itu menunjukkan karakter kepemimpinan. Jadi kalau orang sukses adalah pasti dia memiliki leadership, memiliki kepemimpinan, karakter kepemimpinan.
Sedangkan tidak semua orang yang memiliki karakter kepemimpinan. Kalau seorang manajer, seorang bos sekalipun belum tentu memiliki karakter kepemimpinan. Jelas ya. Tetapi kalau kita mau jadi sungguh-sungguh sukses, sungguh-sungguh dihargai, ternama, dihargai oleh bawahan kita, dihargai oleh tim kita, dihargai oleh teman kita, dihargai oleh tetama, sesama relasi kita. Karakter kepemimpinan ini harus kita miliki. Kita ingin juga tim kita ingin supaya komunitas kita, bawahan kita setia kepada kita, mencintai kita. Kita harus punya karakter kepemimpinan. Tetapi kalau karakter kita karakter ngebosi, bos atau manajer kadang tidak memiliki karakter atau sikap mental kepemimpinan tersebut, teman-teman. Nah, semua itu bicara mengenai karakter atau sikap mental kepemimpinan itu dari sikap hati. Sikap hati kita, teman-teman. Sikap hati yang dimana kita tidak sombong, tetapi memiliki kerendahan hati. Teman-teman, semua orang bisa punya karisma, semua orang bisa punya kepandaian, semua orang bisa pandai berbicara, pandai berpidato, semua orang bisa pandai berdebat, punya keterampilan, berbakat, pengalaman. Semua orang juga bisa punya kedudukan, baik di sebuah perusahaan, di lembaga instansi, di organisasi politik, di pemerintahan. Tetapi kalau kita mau tetap naik, tetap bertahan, tetap dicintai, kita harus punya hati. Hati yang rendah hati. Bukan rendah diri, teman-teman ya. Rendah diri artinya minder, tapi rendah hati. Rendah hati bertolak belakang dengan kesombongan. Orang yang tinggi hati itu sombong. Jangan, teman-teman, tapi rendah hati. Memiliki hati hamba. Memiliki hati pelayanan. Memiliki hati yang mau turun ke bawah. Memiliki hati yang peduli sama orang lain. Memiliki hati yang merasa dirinya ini bukan orang besar. Hati yang mau selalu merasa mau belajar terus. Memiliki hati yang tidak sombong, merasa terkenal, tetapi merasa dirinya biasa-biasa saja dan tidak berarti. Memiliki hati yang bukan menuntut haknya, tetapi dia menunaikan kewajibannya. Kewajibannya yang utama, teman-teman. Banyak pemimpin-pemimpin, apalagi kita melihat di dunia politik, di pemerintahan, yang menuntut hak mereka. Tetapi kewajiban mereka tidak melakukan. Kewajiban kepada masyarakat, peduli kepada masyarakat, mereka tidak melakukan, teman-teman. Jadi kalau kita mau sukses menjadi pemimpin yang baik, semua dari sikap hati kita. Seseorang bisa kita lihat dengan penampilan yang nampak di luarnya luar biasa. Pakaiannya, karismanya, pandai bicaranya. Tetapi kita gak bisa melihat hatinya. Jangan melihat seseorang dari penampilan di luarnya. Tetapi kita harus mengecek hatinya. Karena apa? Kalau penampilan di luar sering membuat kita terkecoh. Penampilan yang bisa dilihat dengan mata membuat kita terkecoh. Kita ketipu karena terkesima oleh karismanya, dengan perkataan, dengan janji-janjinya. Tetapi kita harus melihat hati. Kita mau cari seorang pemimpin. Dia peduli atau tidak?
pemimpin yang baik atau tidak, itu dari hatinya, teman-teman. Dia punya sikap rendah hati. Teman-teman, belajarlah menjadi seorang pemimpin yang baik, karena ini adalah salah satu faktor sukses kita di bidang apapun, teman-teman, apalagi di bidang bisnis. Ciri-ciri orang yang memiliki rendah hati. Yang pertama, mereka mau menerima kritik dan saran. Kedua, mereka adalah pendengar yang baik. Ketiga, mereka adalah orang yang berani meminta maaf dan mudah memaafkan, tidak menyimpan kebencian atas kesalahan orang lain. Keempat, tidak terlalu menonjolkan dirinya, berbicara tentang dirinya, tentang kekuatan dirinya, atau power dirinya. Ini adalah tipe orang yang sombong. Kadang kita sering ketemu orang yang banyak berbicara tentang kesuksesannya, tentang siapa dia, tentang kehebatannya. Ini bukan orang yang rendah hati. Yang kelima, mereka mengetahui kapasitas dirinya. Mereka tahu menyadari kekurangan dirinya, sehingga mereka mau memperbaiki kekurangan dirinya tersebut. Itu orang rendah hati. Tetapi orang yang tinggi hati, sombong, mereka punya kekurangan, mereka tidak mau tahu kekurangan mereka. Mereka merasa dirinya yang paling hebat, teman-teman. Tidak menyadari kekurangan diri mereka. Yang keenam, mereka membantu orang lain dan selalu mau menyenangkan orang lain. Peduli sama orang lain. Ketujuh, mereka menerima kekurangan mereka dan menerima kelebihan orang lain. Kedelapan, mereka tidak pernah berhenti belajar. Selalu mau belajar dan terus mau dibimbing dan mau bertanya atas apa yang mereka tidak mengerti. Kalau orang tinggi hati, mereka tidak mengerti, mereka tidak mau bertanya. Khawatirnya nanti kelihatan mereka bodoh. Tidak begitu, teman-teman, ya. Yang kesembilan terakhir, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka orang yang rendah hati, mereka selalu melibatkan Tuhan dalam setiap langkah perjuangannya. Sehingga pada waktu mereka sukses, mereka tidak merasa bahwa itu kesuksesan mereka. Tetapi mereka sukses karena Tuhan yang menolong mereka. Itu adalah perilaku yang rendah hati, yang tidak sombong. Yang dimana diharapkan kita memiliki hal tersebut, teman-teman. Teman-teman, orang yang rendah hati adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dia akan makin diangkat oleh Tuhan. Tetapi orang yang tinggi hati, orang yang sombong, dia akan direndahkan oleh Tuhan. Bahkan suatu waktu, tinggal waktunya, akan direndahkan oleh masyarakat, oleh teman-temannya, bahkan oleh keluarganya sendiri. Para pendengar podcast, demikian hari ini saya membagikan sharing kepada Anda tentang yang namanya paradoks sukses. Semoga bermanfaat bagi Anda dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Dan harapan saya semua pendengar, ayo kita menjadi orang yang rendah hati agar kita makin dicintai oleh Tuhan. Salam sukses, 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami,
healthcommunity.id. Salam 123, salam sehat, sejahtera dan bahagia.